bal fi ayyamin ma'dudatin. Ya, cukup. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan tentang miqdarus shaum. Miqdar itu qadar ya. Qadar itu batasan. Batasan waktu saum. Batasan waktu saum tentunya ini jumlah hari atau berapa lama ya. Imam Ibnu Katsir menegaskan summa kemudian ini setelah membahas tentang manfaat saum ya. Yang kemarin dijelaskan manfaatnya itu dua. Satu tazkiyatun lil badan, mensucikan badan kita. Yang kedua tadyikun limasaliki syaiton, untuk mempersempit jalan-jalan syaiton. Kemarin di grup ya ada yang nanya apakah syaiton di sini marodatus syaiton di grup WhatsApp. Ibu siapa itu? Bu, ada yang tahu? Nanya itu. Apakah syaitannya yang marodah? Marodah itu bedegong, anu dicang-cang teh. Ataukah syaitan secara umum? Memang dua pendapat ya, karena Nabi tidak menjelaskan. Sahabat dulu itu tidak banyak bertanya, yang penting di borgol titik gitu. Tapi da urang mah hayang nateh apal teh nya seseleket. Seseleket sehingga muncullah dua pendapat. Kita bahas itu dulu ya. Muncullah dua pendapat. Pendapat yang pertama memang jelas hadisnya marodata syayatin, syaiton-syaiton yang bedegong. Berarti nu bager kumaha? Ayo kita syaitan nu bager. Tidak ada ya. Padahal lupa bahwa syaitan itu ada dua, satu minal jinnati, dua wannas. Jadi memang syaitan-syaitan itu diborgol, dah begitu saja ya. Tapi tadi itu atau kemarin itu ada yang bertanya ya akhirnya dijawab itu yang pertama syaitonnya khusus bagi yang baradegongna, yang kedua adalah syaitan secara umum dan konsekuensinya nanti beda ya. Kalau nu badegong berarti nu balagar berkeliaran gitu kan. Tapi tetap saja ya. Yang kedua adalah syaitan secara umum semuanya. Suffidatis syayatin atau sulsilatis syayatin, diborgol syaitan itu. Dan itu zahir ya, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Karena banyak hadis-hadis ikhwan akhwat, hadirin ikhwatul iman. Jadi hadis-hadis kita misal ya membaca seseorang memakan makanan tanpa zikir kepada Allah, maka syaitan saat itu ikut makan. Kan kita tidak tahu. Tapi di akhir suapan terakhir orang tersebut ingat langsung berzikir bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka kata Rasul apa? Maka syaitan memuntahkan makanan yang sudah dia makan di akhirnya, di akhir suapan terakhir tadi. Itu kan gaib ya, gaib. Tapi Nabi menjelaskan itu ya cukup, titik saja. Betul, syaitan itu makan minum seperti kita. Ketika tidak zikir orang tersebut, maka itu bagian dari makanan syaitan. Dah gitu saja. Tidak harus banyak bertanya. Tapi kita hanya sifat manusia itu seseleket gitu, yang netenaros nukar itu. Tapi terlepas dari itu, tetap kembali ke yang kemarin ya. Di persempit jalan syahadat itu bagi yang saum, hari nu teu puasa. Itu teh syaitonnya. Minal wan nas. Wan nas. Jadi harus paham itu ya, harus paham tentang itu. Ustaz pokok di setan itu diborgol, tapi banyak orang bermaksiat, ya itulah syaiton dari golongan manusia, syayatinul insi wal jin. Nah itu ya, cukup itu ya, tidak harus diperpanjang karena ingat di pertanyaan itu. Tapi wajar ya kalau bertanya ingin yakin, itu wajar. Kemudian ada yang bertanya lagi dalil ya, dalil yang membatalkan saum. Tidak harus hadis Bu Ai ya. Apa itu? Quran saja ambil. Yang mana? Yang nanti yang ayat uhilla lakum lailatas siyami rafathu
ila nisaikum itu rafath, berarti hubungan suami istri yang membatalkan. Yang kedua wakulu, dan makanlah, berarti makanlah. Yang ketiga washrabu, dan minumlah, minuman, berarti makanan, minuman, hubungan suami istri itu yang membatalkan di surah Al-Baqarah. Tapi mungkin itu nanti di itikaf ya kita bahas. Kalau kalau beres gitu, kalau beres itu. Tapi ada kemungkinan nanti kalau ada yang pada subuh kosong, kita kaji itu sampai tamat. Ulah terberes ya, biar tahun depan beda lagi bahasan. Kita kalau di subuh ada yang kosong, tidak ada, kita isi insyaallah. Ahad pasti kita isi. Jadi full selama 10 hari terakhir. Supaya beres ya ayat siam secara lengkap. Baik, sekarang masuk ke batasan saum. Al-Imam Ibn Katsir beliau menegaskan summa bayyana miqdaras saum. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang miqdar, batasan as-saum, batasan saum, berdasarkan penggalan ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat. Itu nyambung, la'allakum tattaquna ayyamam ma'dudat. Nah, ayyaman ma'dudat itu adalah batasan siam. Wa annahu laisa fi kulli yaumin, bahwasanya saum tersebut tidak setiap hari. Tidak setiap hari, setiap tahun tidak. Kenapa? Li'alla yashqa 'alan nufus, agar pada jiwa kita itu tidak merasa berat. Ya, tidak merasa berat dalam diri kita, tidak jadi berat. Kabayang lamun setahun saum terusnya, kebayang oleh kita ya. Makanya masya Allah, alhamdulillah kita diwajibkan siam itu hanya 1 bulan. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Ma'dudat itu ma'dud, ada dalam ilmu nahwu ya, adad ma'dud, yang dihitung, yang dibilang. Ayyaman, hari-hari, ma'dudat yang sudah dihitung. Ya paling juga 29 hari atau 30 hari. Kalau hitungan bulan tahun sekarang Ramadan itu 29 hari ya hitungannya. Hitungannya 29 hari, yang saumnya di hari Ahad. Kalau di hari Sabtu ya 30 hari. Itu konsekuensinya. Insyaallah tidak ada perbedaan di situ ya. Jadi kenapa hitungan tidak setiap hari, agar tidak menjadikan berat nufus jiwa kita. Kalau merasa berat jiwa kita, fatad'ufa, maka akan lemah, anhamlihi dari anhamlihi wa adaihi, dari menunaikan saum tersebut. Jadi badan jadi berat. Kenapa? Jiwa berat. Nufus kan jiwa, badan jadi berat, karena antara jiwa dengan badan ada hubungan. Jadi kalau kita merasa berat melakukan ibadah, bukan badannya yang tidak bisa, dah badan nama sehat, tapi jiwanya yang sakit. Ada orang yang kuat angkat besi ratusan kilo, ratusan kilo, puluhan, dari mulai puluhan, ratusan, mungkin ton, wallahu a'lam. Ada yang kuat tapi mengangkat tangan untuk takbir rotul ihram tidak kuat. Karena itu masalahnya jiwa gitu. Jiwa, bukan dia tidak bisa mengangkat tangan, tapi jiwanya tidak mau. Ada orang yang lari bisa maraton, bisa sprint dan mungkin juara, tapi tidak bisa lari ke masjid. Kan itu masalahnya. Makanya jiwa, sesungguhnya yang menentukan jiwa. Jiwa kalau sudah siap menerima syariat Islam itu mudah. Seperti sekarang kita kan mudah. Walaupun capek, lelah, tapi kan kita berpikirnya seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam yang memang mereka melakukan itu semua, dan kita pun merasa terbantukan, sehingga hidup berjamaah itu akan semakin nyaman, tenang, karena semuanya. Walaupun pada kenyataannya kan kita tahu juga ya, antara kalau di siang hari atau ngabuburit rame di mana Pak Bu? Di masjid atau di jalan? Jalan. Kemudian di qiyamnya, qiyam itu tarawih,
ramai di masjid atau di jalan di mal-mal? Di mal. Itu kan fenomena hari ini. Banyak manusia-manusia muslim yang mereka tidak sadar diri, justru ketika waktunya untuk sholat tarawih itu harusnya ke masjid. Kalaupun tidak ke masjid, di rumah. Ya mah berkeliaran kan ya. Ya sekali-kali mah teu naon gitu. Tapi kalau setiap malam begitu, Masya Allah, nauzubillah ya. Kembali ke sini, jadi jiwa itu menentukan badan. Bukan badan menentukan jiwa. Kalau dalam bahasa olahraga tenan, nah eta mensana in corpore sano. Naon tah bu eta teh? Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tidak semua itu. Tapi kalau jiwanya sudah kuat, walaupun badan tidak sehat, dia akan merangkak. Merangkak ke masjid melaksanakan ibadah sholat subuh dan sholat isya. Kan itu hadisnya. Lau ta'lamuna ma fihima. Andaikan mereka tahu apa yang ada, pahala yang ada dalam dua sholat itu, la atauhuma, maka mereka akan mendatanginya walau habwan, walaupun merangkak. Sholat apa? Subuh dan isya. Andai tahu, nah, tapi kan jiwanya lemah. Jangankan dia merangkak, jalan sehat juga, atau pakai kendaraan juga tidak mau. Makanya betul ya, jiwa bukan badan. Jiwa yang kuatkan nanti badan. Di kita mah terbalik ya, badan yang dikuatkan, jiwa ente, harusnya jiwa. Makanya dituntut kita apakah kita kuat berdiri lama ataukah tidak. Kan itu di qiyam. Kuat tidak kita berdiri lama kan itu. Kuat tidaknya kan ditentukan jiwa bukan badan. Walaupun nanti badan juga bisa menopang. Tapi tetap jiwa dulu kuatkan. Kalau jiwa kuat insya Allah. Ya itu ya yang harus difahami oleh kita sekalian dalam hal ini. Jiwa itu kalaulah dia berat ya syuqqa, jiwa kalau berat fatad'ufa, maka badan pun akan lemah. Dari apa? An hamlihi wa adaihi, untuk menunaikan saum tersebut. Bal, namun fi ayyamin ma'dudatin, namun itu hanya di beberapa hari-hari yang sudah ditentukan saja. Nah itu batasan saum ya. Batasan saum. Itu saum dari 1 bulan. Kalau batasan saum 1 harinya, nanti di ayat nanti hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nanti kalau sudah jelas antara benang putih dan benang hitam dari mulai subuh sampai maghrib, itu batasannya. Makanya terlarang kalau saum wisol. Saum wisol itu disambung ke malamnya gitu. Itu tidak boleh, haram itu ya. Saum wisol itu tidak boleh, harus iftar, harus berbuka di waktu maghribnya. Jadi batasan hariannya yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, batasan lamanya tadi hitungan hari-hari saja. Nah, sekarang kita sandingkan bagaimana saum orang-orang terdahulu. Saum orang-orang terdahulu. Saum orang-orang terdahulu. Waqad kana hadza fi ibtida'il islami yasumuna min kulli syahrin thalathata ayyamin thumma nusikha dhalika bisawmi syahri ramadhana kama sayati bayanuhu. Nah itu ya tambahan bagus nih. Wa qad kana, dan sungguh karena keadaan hadza saum ini teh saum fi ibtida'il Islam, pada ibtida itu permulaan ya. Keadaan saum pada permulaan Islam, maksudnya apa permulaan Islam? Non Pak Bu dah. Ketika mulai muncul Islam di Mekah, itu permulaan Islam. Nanti dulu, kalau siam Ramadan turun tahun keberapa?
supaya menyambung. Tahun kedua hijrah. Jadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. 2 tahun kemudian ada kewajiban saum. 2 tahun kemudian ada kewajiban saum. Apakah ada? Tidak. Sebelum 2 tahun hijrah atau 13 tahun di Makkah, ada tidak kewajiban saum? Kan itu pertanyaannya. Jadi kutiba alaikumusiyam itu turun tahun kedua hijrah. Berarti Nabi ya dengan sahabat atau Nabi saja, beliau melakukan siam itu hanya 9 kali kalau begitu. Kenapa? Kan tahun kedua Nabi kan meninggal tahun ke-11. Berarti 9 kali saum Ramadan Nabi itu. Nah pertanyaannya, permulaan Islam ketika 13 tahun di Makkah atau 2 tahun sebelum tahun 2-nya, setelah 2 tahun hijrah, itu apa saja yang dilakukan saum saat itu? Kan jadi begitu nantinya. Nah di sini diberikan penerangan oleh Ibnu Katsir. Ternyata lihat, di awal Islam yasumuna min kulli syahrin. Mereka saum setiap bulan salasata ayyamin, 3 hari. Jadi saumnya mereka sahabat itu sebelum turun kutiba alaikumusiyam, setiap bulan saum 3 hari. Yang kita sebut saum apa yang ini? Ayyamul bid. Ayyamul bid 3 hari. Ya masyhurnya tanggal 13, 14, 15. Tapi yang jelas setiap bulan ya. Setiap bulan itu melakukan saum 3 hari. Itu wajib ya. Setiap bulan. Di periode Mekah. Kemudian di periode Mekah dan di 2 tahun Nabi hijrah. Tapi nanti kalau sudah turun kutiba alaikumusiyam itu tidak berlaku lagi. Jadi setiap bulannya wajib. Kalau dihitung 3 hari setiap bulan dikali 12 bulan, berarti berapa hari? 36. Jadi setahun itu 36 hari. Jelas ya? 36 hari. Sekarang di kita 1 bulan, berarti 30 hari. Hari genepna nu mana? Nah, Syawal. Jadi sesungguhnya siam di bulan Ramadan nanti mesti diikutkan 6 hari berikutnya biar genap 1 tahun. Kan hadisnya jelas ya. Man soma Ramadana. Siapa yang saum di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, karena ka siyamid dahri, maka keadaan dia itu seperti saum 1 tahun. Kalau dulu dikredit, kalau sekarang cash sekaligus gitu bedanya. Jadi permulaan Islam itu begitu, 3 hari ya, selama 1 bulan itu ya, dikredit, itu wajib ya. Ayyamul bid itu wajib. Saat itu, ingat, saat itu wajib. Terus berlangsung 13 tahun, hijrah ke Madinah 1 tahun, 2 tahun, itu tiap bulan Pak. Karena ingat ibadah siam, ibadah sholat, ibadah zakat itu satu rangkaian biasanya. Satu rangkaian. Makanya ketika perang Badar pun saat itu ketika saum. Ketika saum, makanya orang-orang yang saum itu bukan menjadi lemah, justru menjadi kuat gitu ya, mereka itu. Baik, kita teruskan. Summa, kemudian nusikha dzalika. Kemudian dimansuh. Nusikha teh dihapus, dimansuh teh. Nanti ada pelajaran khusus ya dalam kaidah ulumul Quran atau usulul fiqh, itu ada nasikh mansuh, an-naskhu, yang menghapus dan yang dihapus itu. Nanti dalam ulumul Quran, usulul tafsir itu ada bahasan itu. Atau di dalam fikih, nasikh mansuh. Nasikh yang menghapus, mansuh yang dihapus. Nanti ada kaidah-kaidah khusus. Tsumma nusikha dzalika. Kemudian dihapus itu
Itu teh yang saum 3 hari ya setiap bulan. Dengan apa dihapusnya? Bi saumi syahri Ramadan, dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi ketika turun ya kutiba alaikumusiyam, maka yang wajib ayyamul bid tadi terhapus hukumnya. Terhapus hukumnya, yang tadinya wajib berubah jadi sunat. Jadi sunat ya, hukumnya berubah. Yang awalnya dia wajib jadi sunat. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dijelaskan iraha cing ya. Ya Syarif Ibnu Katsir di bab nu iraha dijelaskeun ieu teh gitu. Nanti dijelaskan di riwayat Muadz bin Jabal gitu ya, riwayat sahih panjang hadisnya. Pergantian sholat 3 kali perubahan dan saum juga 3 kali perubahan. Nanti dibahas kata beliau. Inilah hebatnya ulama ya. Kayak cenah orang bahas gitu. Atau ya kadang kayak ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ngahulang orang teh. Nu mana itu sudah dibahas gitu. Nah itu saum. Jadi saum orang terdahulu itu saum ayyamul bid, wajib dulunya ya. Wajib, hukumnya wajib. Kalau sudah masuk kutiba alaikumusiyam berubah jadi sunat, maka yang wajib adalah yang ini. Jadi Nabi 9 kali saum di bulan Ramadan. 9 kali ya Nabi itu. Kita berapa kali? Waduh, teka etangnya. Padahal tujuan daripada siam itu la'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Dan harus ditularkan kepada yang lain. Di ayat terakhir la'allahum yattaqun. Di akhir ayat kan ya. La'allahum, semoga mereka yattaqun, bertakwa. Makanya ada maqasid siam ya. Bagus maqasid siam. Apa maksud dari saum? Maksud tujuan-tujuan yang luhur, yang agung tentang bab siam. Baik, itu ya. Banyak kitab-kitab yang boleh kita baca ya, kitab-kitab seperti yang kitab kecil ini, Maqasidus Shaum, karya Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami. Jadi Izzuddin Asy-Syafi'i ini terkenal ya, Izzuddin Abdus Salam. Itu Maqasidus Shaum. Maksud saum itu apa saja gitu. Atau sifat saum Nabi. Sifat saum Nabi karya Syekh Salim bin Abdul Hilal dan Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Itu sifat saum Nabi di bulan Ramadan. Banyak lah, banyak. Yang harus dikaji itu ya kalau Ibnu Katsir ada namanya Fiqhus Syam, Kitabus Syam, tapi belum tercetak ya. Katanya masih dalam manuskrip. Manuskripnya non? Di mana manuskrip? Tulisan dulu itu, belum dijadikan seperti kita ini manuskrip makhtutot ya, masih dalam manuskrip. Baik, banyak ya buku-buku yang membahas tentang siam. Harusnya ini dibahas sebelum Ramadan ya, harusnya sudah beres, nah tinggal kita kaji yang lain harusnya. Tapi karena kita telat ya, tidak apa-apalah, kita jadi ilmu buat tahun depan kalau nanti bisa saum kembali. Nah, itu saum atau batasan saum atau saum orang-orang terdahulu. Nah, kemudian di bawah ya ditegaskan ini kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Istami'. Qad ruwiya wa qala Abbad bin Mansur wa qad ruwiya anna siyama kana awalan kama kana alaihi al-umamu qablana min kulli syahrin 3 ayyamin an Mu'adz wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa Atha wa Qatadah wa Dhahhak bin Muzahim. وزاد لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح
ila an nasakhallahu dzalika bisiyami syahri Ramadan. Ini ada beda ya, ada beda. Kalau yang di atas itu permulaan Islam. Permulaan Islam. Kalau di bawah justru orang-orang terdahulunya. Yang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang terdahulu. Jadi maksudnya kalau yang di atas kan jelas itu umat Islam di awal itu saum 3 hari. Nah, di sini jelaskan juga wa qadruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan annasyama, bahwasanya siam kana awalan, itu sejak dulu permulaan Islam maksudnya. Kama kana alaihil umamu, sebagaimana keadaan umat-umat. Umam itu jama dari ummatun, jamannya umamun. Sebagaimana keadaan umat-umat terdahulu qoblana, sebelum kita. Kita itu kaum muslimin. Kaum muslimin. Nah, kalau yang di atas itu permulaan Islam, yang di bawah ingin dijelaskan oleh Ibnu Katsir, umat-umat terdahulu sebelum kita, berarti kan ahli kitab, orang-orang ya sebelum Islam lah. Di zaman Nabi Isa kan mundur, mungkin sampai zaman Nabi Adam. Itu qoblana itu ya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi jelas yang itu ya. Nah, apa yang diwajibkan siam bagi mereka-mereka itu? Min kulli syahrin salasata ayyamin. Tuh sama kan ya? Dari setiap bulan itu 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Ternyata kalau kita simpulkan, bukan hanya umat Islam di awal periode Makkah saja, gitu ya. Jadi disimpulkannya begitu. Tetapi ternyata umat-umat terdahulu pun diriwayatkan bahwa mereka saum sama 3 hari setiap bulan. Wallahu alam, apakah di awal, di tengah, di akhir bulan, wallahu alam. Yang jelas fi kulli syahrin ya, setiap bulan. Di awal 3, di tengah atau di akhir, yang penting 3 hari. Itu kewajiban. Dari mana riwayat itu? Lihat dari Mu'adz bin siapa? Jabal. Mu'adz bin Jabal. Sosok sahabat yang agung, yang beliau itu yang paling faqih, ahli fikih di zaman Nabi ya Mu'adz bin Jabal, tentang yang tahu halal dan haram. Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal. Hanya beliau meninggalnya kan waktu usia muda lah, sekitar 35 atau 38 usia itu beliau meninggal dunia. Kemudian Ibnu Mas'ud, udah kita jelaskan dulu. Kemudian Ibnu Abbas, itu 3 ulama yang ada di zaman sahabat. Kemudian Atha, Qatadah, Ad-Dhahak bin Muzahim, ini tabi'in. Ini meriwayatkan bahwa mereka pun umat-umat sebelum Islam saum 3 hari setiap bulan. Ini ingin menjelaskan itu. Paling nanti ikhwan akhwat kalau ingin mendalam lagi ya cari saja keterangan ini dari Mu'adz bin Jabal, mana keterangannya. Dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Atha, dari Qatadah, dari Dhahak, mana keterangannya, tinggal begitu saja. Tapi kan kita sudah meyakini sosok Ibnu Katsir, hafiz beliau. Ya kita yakin, oh ya betul beliau menegaskan begini, walaupun secara ringkas, tapi ini menjadi kesimpulan beliau ketika menelaah hadis-hadis yang diriwayatkan 7 atau 9 yang sering kita sebut kutubu tis'ah. Kutubu tis'ah. Bisita percantan pilari gitu itu. Bisita percantan loros gitu. Hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa sebelum umat Islam itu mereka diwajibkan saum. Nah gitu saja ya. Apalagi Ibnu Katsir ahli sejarah kan ya. Ahli sejarah. Ada kitabnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Wazada, ada tambahan. Tambahannya tinggal. Lam yazal. Acan ini atas dibaca tadi. Atas lam yazal hadza masyru'an min zamani Nuh. Tuh Nuh, Nabi Nuh berarti ya.
lam yazal selamanya, senantiasa, terus-terusan, hada teh kanu saum ya. Saum ini senantiasa terus-terusan masyru'an, disyariatkan. Min dari, karena ada ilah kan? Min dari atau sejak dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Waduh, kabayang laminanya tuh. Zaman Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Di zaman Nabi Nuh tuh. Syariat yang ini ya. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam ila annasakhallahu dzalika, hingga nanti Allah menasakh, menghapus dzalika itu teh yang saum 3 hari itu ya, setiap bulan dengan apa? Bisyami syahri Ramadan, dengan adanya siam di bulan Ramadan. Oh, berarti kabayangnya. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, menurut penggalan tafsir Ibnu Katsir ini jelas satu min qablikum, sebelum kita itu berarti para sahabat awal ya, generasi awal sebelum turunnya kutiba alaikumus syiyam, berarti periode Makkah 13 tahun dan 2 tahun awal Madinah. Itu kutiba alaikum kama alal ladzina min qablikum teh. Atau kalau mau dirunut terus itu dari sejak zaman Nabi Nuh. Dari sejak zaman Nabi Nuh sampai kutiba alaikumus syiyam. Berarti ya, Masya Allah ya, para nabi itu sudah diperintah oleh Allah seperti itu. Ada untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah saum. Tentunya syariatnya beda-beda. Kewajibannya sama, tapi syariat yang beda. Seperti itu ya. Nah, kalaulah di sini ini pendapat Ibnu Katsir ya, karena dimerahkan. Nah, sampai di sini sesungguhnya sudah cukup, tapi di bawah ditambahkan kembali riwayat Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ketika beliau menafsirkan kutiba alaikumus syiyam. Baik, kita baca ya. Wa qala Abbad bin Mansurin Anil Hasanil Basri, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ini ingin menjelaskan tentang ayat yang barusan ya. Hasan al-Basri ingat, tabi'in. Istamir. Faqala na'am wallahi. Na'am itu apa? Iya. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Kata Hasan al-Basri, iya. Istamir. Wallahi laqad kutiba siyamu ala kulli ummatin qad khalat kama kutiba alaina syahrun kamilan. Nah, demi Allah, sungguh telah diwajibkan siam kepada setiap umat yang sudah berlalu, sebagaimana diwajibkan kepada kita, kata Hasan al-Basri, syahron kamilan, 1 bulan penuh. Terus wa ayyaman ma'dudatin adadan ma'luman. Yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat adalah adadan ma'luman, bilangan atau hari-hari yang sudah ditentukan. Ayyaman ma'dudat sama ya, sama. Ini ingin menambahkan saja. Halaman terakhir, 3 keterangan lagi bacakan dari Ibnu Abi Hatim, Abu Ja'far Ar-Razi dan Ibnu Hatim kembali. Wa rawa Ibnu Abi Hatim min hadithi Abi Abdurrahman al-Muqri haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub haddatsani Abdullah bin al-Walid an Abi Rabi'i rajulin min ahli al-Madinah an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad ya. Kalau kita berpikir ini apa maksudnya? Ini sanad. Jadi ikhwatu iman kalau membaca di Ibnu Katsir memang sanad pasti muncul, jangan aneh. Tapi bagi kita mungkin bingung ya.
Tapi ini menunjukkan bahwa hadis yang ini ada sanadnya. Dari Nabi, lihat, diajarkan ke Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar ke Abu Rabi. Abu Rabi ke Abdullah bin Al-Walid. Dari Abdullah bin Al-Walid ke Sa'id bin Abi Ayyub. Dari Sa'id bin Abi Ayyub ke Abu Abdurrahman Al-Muqri. Dari Abu Abdurrahman baru diterima oleh ahli hadis, yaitu Ibnu Abi Hatim. Jadi Ibnu Abi Hatim tidak langsung ke Nabi, ada sanad. Kalau mau dibalik, Ibnu Abi Hatim menerima hadis ini dari Abu Abdurrahman Al-Muqri. Abu Abdurrahman Al-Muqri dari Sa'id bin Abi Ayyub. Sa'id bin Abi Ayyub menerima hadis itu dari Abdullah bin Al-Walid. Abdullah bin Al-Walid menerima dari Abu Rabi, orang Madinah. Abu Rabi menerima hadis ini dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar sahabat. Nah, baru Ibnu Umar menerima ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya maksudnya. Ini panjang hadisnya. Disingke bingung kita hadisnya naon kumaha hadisnya tah model begitu. Ini diterima dari Ibnu Abi Hatim. Nanti ada bukan hanya Ibnu Abi Hatim ya, dari Bukhari, dari Muslim, dari yang lain-lainnya. Tapi ini sanadnya sanad Ibnu Abi Hatim. Nanti ada istilah sahih dhaif, Pak Bu, dari sini. Satu dilihat dari matan, matannya dia bertolak belakang tidak matannya. Matannya bagaimana, apakah dia menyelisihi yang sahih tidak gitu. Kedua sanad. Nah, sanadnya yang barusan. Rawi itu orang yang meriwayatkan. Nanti ditelusuri dari awal ya, siapa Abu Abdurrahman Al-Muqri ini, cari ke kitab-kitab khusus rijal hadis. Oh, dia bagus, sikoh. Nah, kita checklist. Lihat berikutnya, Sa'id bin Abi Ayyub, siapakah dia, bagaimana keadaan dia, bagaimana akhlaknya, bagaimana hafalannya, siapa gurunya, siapa muridnya, itu lengkap semuanya. Kemudian nanti Abdullah bin Al-Walid siapa, terus sampai akhir. Nanti berhenti di sahabat. Kalau sahabat ya pasti udul ya, adil kalau sahabat. Nah, yang rawi-rawi tadi itu telaah. Andaikan ada rawi yang dia misal tukang bohong, maka otomatis hadis ini dhaif dan tidak melihat isinya. Toh saya dhaif. Rawinya tukang bohong atau dituduh bohong, tuhmatul bil kadzib. Terima kadzib, bohong, maka hadisnya maudhu itu teh. Maudhu. Siga hadis cing nu maudhu bab di Ramadan. Sumu tasihu, itu kan maudhu ya. Saumlah kalian, pasti kalian akan sehat. Itu teh hadisnya maudhu itu teh. Maudhu ya. Nah, itu diantara cara menelaah dan memang harus ada ya. Di kita itu yang ahli hadis seperti ini. Quran beres, hafal 30 juz. Nah, nanti kuatkan ke sini. Ini hafalan hadis, sanad dan matan. Karena zaman dulu itu memang yang dimaksud dengan hafiz itu bukan hanya Al-Quran, tapi hadis, sanadan wa matnan. Baik sanadnya yang barusan atau matan. Kalau kita biasa kan membacakan matannya. Nabi bersabda, siamu Ramadan. Nah, biasa gitu kan. Nah, itu matan. Jarang-jarang ada yang hafal sanad. Kalau sanad di awal haddatsana. Oh, itu Masya Allah. Harus ada yang ahli di situ ya. Nanti ada yang ahli Quran, ada yang ahli hadis, ada yang ahli yang lain. Itu kedepannya harus ada orang-orang yang ahli di bidang ini. Termasuk yang menjaga sunnah. Penjaga sunnah itu yang menjaga hadis ya. Hadis itu harus dijaga dengan cara dihafal, ditelaah dan sebagainya. Itu disebut sanad ya, perlu diketahui dulu oleh ikhwatu iman. Istamir. Siyamu Ramadhana katabahu Allahu 'alal umami qablakum. Nah, ini hadisnya hanya ini saja dipenggal, makanya warna biru kan? Siyamu Ramadhana katabahullahu 'alal umami qablakum. Siam Ramadan telah ditetapkan oleh Allah terhadap umat-umat sebelum kalian. Ini berdasarkan sanad.
Dari mana? Dari Rasul. Dari siapa? Abdullah bin Umar. Jadi ini hadis Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, bahwa saum Ramadan telah ditetapkan terhadap umat-umat sebelumnya. Saum yang mana gitu? Kan nanti bertanya ya. Pan saum Ramadan mah kutiba alaikumusiyam yang tadi. Oh, mungkin ada syariat-syariat yang terdahulu yang berbeda dengan kita. Kan qablakum ini, umat-umat sebelum kalian. Tapi lihat, istamir. Fi haditsin tawilin ikhtusira minhu dzalika. Ini hadisnya panjang, maka pakai titik-titik. Hadisnya panjang, ukhtusira diringkas saja, minhu dari hadis tersebut, dzalika seadanya, seperlunya. Jadi kan harus dicek lagi ya. Cek lagi nanti di tafsir Ibnu Abi Hatim. Kan ada tafsirnya Ibnu Abi Hatim itu. Ibnu Katsir itu mengambil dari tafsir Ibnu Abi Hatim. Tinggal dibuka tafsir Ibnu Abi Hatim, itu panjang tentang hadis yang ini. Wallahu a'lam, yang jelas tetap kama kutiba alal ladina min qablikum. Dua lagi tamatkan. Qala Abu Ja'far Razi an Rabi' bin Anas amman haddatsahu an ibni Umar qala radhiyallahu anhuma qala unzilat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama dari Ibnu Umar ya, sama dari Ibnu Umar. Istamir. Kutiba alaihim idza shalla ahaduhumul atamata wa nama haramallahu alaihi ta'ama wa syaraba wa nisaa ila mithliha. Ini nanti diperdalam lagi ya, diuhila lakum. Diwajibkan atas mereka apabila seorang di antara mereka salat malam lalu tidur. Salat malam, tidur, maka Allah haramkan makan, minum, hubungan suami istri sampai waktu besoknya. Berat ya. Jadi kalau salat Isya kemudian langsung tidur. Nah, ketika bangun dia haram makan, haram minum, haram hubungan suami istri. Itu kan memberatkan. Nah, ini nanti akan kita tahu dari hadis Mu'adz bin Jabal nanti ya. Awal mula begini ini penting. Jadi perubahan kewajiban siam itu ada perubahannya. Perubahan saum, perubahan sholat juga kan ada perubahannya. Ada tahapan-tahapannya dalam syariat itu. Termasuk pengharaman homer kan ya, ada tahapannya. Pengharaman riba ada tahapannya. Itu tahapan dalam syariat Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk meneguhkan kepada para sahabat agar mereka tidak berat melakukan ini semua. Kalau ini kan berat. Jadi beres sholat Isya misalnya langsung tidur. Kalau langsung tidur maka tidak boleh makan dan minum lagi sampai nanti waktu besoknya. Kan berat itu ya. Nanti di kisah uhila lakum itu ya. Nanti kisah Sirman atau siapa itu? Kisah di Ibnu Katsir di sini kisah Umar Sirmah, kisah Sirmah, kisah Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu setelah hubungan dengan istrinya kemudian tidur, datang kepada Nabi, akhirnya malamnya bagaimana, tidak bisa makan dan minum, maka turunlah uhilla lakum lailatas siyam. Itu nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Ini hanya tambahan saja ya. Terakhir, qala ibnu Abi Hatim wa ruwiya an ibni Abbasin wa Abil Aliyati wa Abdurrahman ibn Abi Layla wa Mujahid wa Sa'id ibn Jubair wa Muqatil ibn Hayyana wa Rabi' ibn Anas wa Ata'in al-Khurasani nahwa dzalika. Kadang bingungnya yang begini, wah itu ya. Kadang bingung nanti ya, pendapat ini itu. Ya bagi kita yang bingung, bagi para ahli ilmu akan ditelusuri betulkah begini gitu. Bagi para ahli ilmu. Kan orang bingung maka dilewat saja ya nama-nama yang tadi. Ada yang kenal di antara yang tadi? Ibnu Abi Hatim belum kenal. Ibnu Abbas
agak kenal dia sahabat. Abul Aliyah lebeng, Abdurrahman bin Abu Laila lebeng dari Mujahid, rada kagambar Mujahidnya muridnya Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair lebeng gitu ya. Muqatil bin Hayyan lebeng, Ar-Rabi bin Anas, Atha bin Khurasani seunu lebengna itu. Ongko urang teh ngadoakeun mugia salawat salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, tabi'in dan itu kan ini kan mereka tabi'in dan tabi'in. Jangankan tabi'in dan tabi'in, sahabat juga kadang-kadang tidak kenal ya. Makanya tugas kita kaji terus. Kalau beres nanti Sirah Nabawiyah kita akan kaji biografi para sahabat yang agung. Biar kita paham ya, kenal siapakah mereka. Kadang-kadang kita mah apalna teh artisnya. Karena tidak dikenalkan oleh para ulama. Makanya penting kita terus tolab ilmu dan harus bersabar kalau tolab ilmu itu ya. Ini lewat saja yang ini ya. Lewat saja. Sekarang terakhir Atha bin Al-Khurasani. Wa qala Atha'un Al-Khurasaniyu an Ibni Abbasin kama kutiba 'ala radhiyallahu. Apa kalau ada sahabat doakan ya. Sahabat doakan. Walaupun tidak ada ya otomatislah doakan. Ada cirinya kan tebal ya. Sengaja saya tebalkan nama sahabat, tebalkan biar bisa mendoakan untuk beliau. Ulang, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma kama kutiba 'alal ladzina min qablikum yakni bidzalika ahlal kitabi. Nah, Ibnu Abbas mah langsung menegaskan min qablikum itu adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi mereka melaksanakan ibadah saum, ya Nasrani mereka melaksanakan ibadah saum. Hanya ibadah mereka itu beda ya. Beda dengan kita, wallahu alam caranya bagaimana karena Nabi tidak menjelaskan. Yang jelas kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wa ruya 'ani Sya'bi was-Suddi wa Atha'in al-Khurasani mithlahu. Dan diriwayatkan juga dari Asy-Sya'bi, dari As-Suddi, dari Atha semisalnya. Maksudnya Ibnu Abbas mempunyai pandangan bahwa 'alal ladzina min qablikum itu adalah ahli kitab. Jadi diwajibkan seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, maksudnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka pun ada Nabi Isa, ada Nabi Musa alaihi salam. Baik, itu saja hadirin ikhwati iman. Insyaallah Sabtu depan ya kita teruskan. Kalaupun tidak ada Sabtu depan, kalau ada subuh yang kosong, insyaallah saya akan bahas ini terus biar nanti tamat supaya pas dalam kajiannya. Ini beri tanda pertemuan berikutnya hukum saum pada masa awal Islam dan halaman berikutnya. Demikian yang dapat kita bacakan tafsir Ibnu Katsir, dan semoga kita diberikan keistiqomahan, kesabaran dan kemampuan ilmu untuk belajar lagi, karena dengan belajar insyaallah kita bisa mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.